Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsip, perkenalkan saya Siti Aisyah dari Vokasi UI, Manajemen Rekod dan Arsip Angkatan 2019. Di sini akan menjelaskan mengenai pengelolaan arsip dinamis terutama di arsip inaktif. Nah, untuk pengelolaan arsip dinamis ini, di sini ada dua acuan. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal-hal yang akan kita bahas pada kali ini yaitu terdiri dari 4 poin. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik arsip. Yang kedua, manajemen arsip inaktif dan pemeliharaan arsip inaktif. Yang ketiga, sistem keamanan dan akses arsip. Dan yang keempat yaitu penyusutan arsip. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui dulu nih, arsip itu apa gitu. Apakah arsip itu penting? Nah, selanjutnya akan kita bahas. Yaitu yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik arsip itu. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menjelaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, serta perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk karakteristik arsip berdasarkan ISO 15489 tentang Records Management, terdiri dari 4, yaitu autentik, andal, integritas, serta kegunaan. Untuk daur hidup arsip terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penciptaan, terdiri dari adanya tata naskah dinas, desain formulir dan manajemen, manajemen korespondensi, manajemen laporan, serta manajemen produk hukum. Yang kedua, untuk penggunaan dan pemeliharaan, terdiri dari pemberkasan, pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, program arsip vital, disaster prevention dan recovery plan, dan perawatan. Yang ketiga, untuk penyusutan, yaitu pemindahan arsip inaktif, pemusnahan, serta penyerahan arsip statis. Untuk pengelolaan arsip dinamis ini meliputi 3 arsip ya, macamnya. Yang pertama yaitu ada arsip vital, yang kedua arsip aktif, dan yang ketiga arsip inaktif. Nah, hal-hal yang akan kita bahas pada kali ini mengenai arsip inaktif. Arsip vital, aktif, dan inaktif ini menjadi tanggung jawab dari pencipta arsip. Sebelumnya, 3 jenis arsip ini termasuk ke dalam arsip dinamis. Nah, arsip dinamis itu apa? Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk komposisi arsip pada organisasi itu sendiri berbeda-beda ya. Nah, di sini organisasi itu kebanyakan menyimpan arsip inaktif ya. Dan banyak juga ada arsip yang tidak memiliki nilai guna. Nah, di sini ada arsip inaktif ini terdiri dari 30% presentasinya. Nah, untuk arsip yang permanen ini ada 10%. Untuk arsip aktif ada 25%, yang 5%-nya itu termasuk ke dalam arsip vital. Untuk arsip yang tidak memiliki nilai guna, di sini ada 35%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai arsip inaktif. Nah, arsip inaktif menurut beberapa sumber mendefinisikan bahwa arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Menurut Kennedy tahun 295 mendefinisikan bahwa arsip inaktif itu jarang diakses, tetapi harus disimpan untuk referensi atau alasan-alasan hukum atau kearsipan. Menurut Dr. William Safady, 2498, seorang profesor dari Long Island University, Amerika Serikat, mengatakan bahwa arsip inaktif tidak sering digunakan, tetapi harus tetap dipelihara karena alasan hukum, operasional, atau ilmiah. Nah, arsip inaktif itu disimpan pada unit kearsipan atau record center di organisasi tersebut.
Sentral arsip inaktif atau record center itu apa sih ya? Record center itu adalah tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip. Ada beberapa sasaran yang hendak dicapai dengan menempatkan arsip inaktif ke dalam record center. Yang pertama, mengurangi volume arsip dinamis yang disimpan di unit-unit kerja. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap pemindahan arsip aktif yang sudah memasuki masa inaktif. Yang ketiga, menghemat tempat dan biaya penyimpanan arsip aktif. Yang keempat, mewujudkan sistem yang efisien untuk penemuan kembali arsip inaktif apabila diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, menentukan program pemikrofilman arsip inaktif apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu memelihara keamanan secara menyeluruh. Nah, untuk pemeliharaan arsip inaktif ini terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama yaitu penataan arsip inaktif, yang kedua yaitu penyimpanan arsip inaktif. Nah, kita akan membahas mengenai penataan arsip inaktif terlebih dahulu. Terdiri dari 3 prosedur. Yang pertama yaitu pengaturan fisik arsip, yang kedua pengolahan informasi arsip, dan yang terakhir yaitu penyusunan daftar arsip inaktif. Untuk pengaturan fisik arsip itu adalah kegiatan pengaturan fisik arsip inaktif pada unit kearsipan. Diawali kegiatan pemeriksaan dan verifikasi arsip yang dipindahkan untuk memastikan kelengkapan arsip, kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsip, serta penyesuaian daftar arsip inaktif. Untuk pengaturan fisik arsip ini dilakukan dengan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu penataan arsip dalam box, yang kedua penomoran box dan pelabelan, yang ketiga adanya pengaturan penempatan box pada tempat penyimpanan. Untuk yang kedua, informasi itu diolah ya, adanya pengolahan informasi arsip. Nah, menghasilkan daftar informasi tematik yang paling sedikit memuat judul, pencipta arsip, uraian hasil pengolahan, dan kurun waktu. Untuk pengolahan arsip, informasi arsip dilakukan untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal lembaga. Berikut contoh daftar informasi tematik dari Andri ya. Di sini ada tentang rapat dengar pendapat tahun 1971 sampai 2017. Pencipta arsip Andri. Nah, di sini terdiri dari nomor, subtema atau sub-subtema, unit kerja yang menguasai informasi, kurun waktu, bentuk informasi yang tersedia. Di sini jenis arsipnya, terus media arsipnya, kertas atau kaset gitu ya. Nah, di sini ada retensinya, terus nomor berkasnya, nomor berapa, dan keterangan. Nah, yang ketiga yaitu penyusunan daftar arsip inaktif. Dilakukan setiap terjadi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip paling sedikit 1 tahun sekali. Daftar arsip inaktif ini digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip dan sarana pengendalian arsip inaktif. Nah, berikut contoh dari pembuatan daftar arsip inaktif yang terdiri dari di sini adanya kop surat ya di yang pertama. Terus yang kedua ada nomor, terus ada kode klasifikasi dari arsipnya, terus jenis arsipnya, terus kurun waktunya, tingkat perkembangan, jumlah, keterangan, nomor definitif folder dan box, lokasi simpan, jangka simpan dan nasib akhir, serta kategori arsip. Dan tidak lupa menyertakan tempat, tanggal, bulan, tahun, jabatan, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, serta nama pejabat. Nah, untuk yang penyimpanan arsip inaktif ini dilakukan berdasarkan daftar arsip inaktif yang tadi yang sudah dibuat ya. Untuk penyimpanan ini dilaksanakan dalam melakukan penataan box arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor box dan disusun berderet ke samping vertikal yang dimulai dari rak paling atas dan diatur dari posisi kiri menuju ke kanan. Nah, seperti gambar di samping, di sini dari nomor 1 sampai 5. Jadi berderet ya, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu selanjutnya. Untuk yang ketiga, yaitu sistem keamanan dan akses arsip. Nah, arsip ini perlu untuk diakses oleh publik ya, tetapi ada juga arsip yang tidak harus diakses oleh publik ya, karena ada persyaratan tertentu untuk mengakses arsip tersebut gitu ya. Untuk informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa yang pertama ada
arsip informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Terus ada jenis arsip yang informasinya itu yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta ada arsip juga informasi yang wajib tersedia setiap saat. Terus yang keempat ada informasi yang dikecualikan. Nah, untuk tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama ada sangat rahasia, ada arsip rahasia, ada terbatas, serta biasa atau terbuka. Nah, yang biasa atau terbuka ini biasanya yang boleh untuk diakses oleh publik. Nah, 2 hal yang tadi dijelaskan itu merupakan prinsip-prinsip penyediaan arsip dinamis sebagai informasi publik. Nah, arsip berfungsi sebagai penunjang kegiatan dalam organisasi dan dapat pula diakses oleh publik, tetapi tidak semua arsip dapat diakses oleh publik ya. Tadi diingat ya, ada persyaratan atau aturan tertentu untuk bisa mengaksesnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penyusutan arsip. Untuk penyusutan arsip terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada pemindahan arsip inaktif. Yang kedua, pemusnahan arsip. Yang ketiga, penyerahan arsip statis. Untuk pemindahan arsip inaktif ini dari unit pengolah ke unit kearsipan. Setelah itu akan dikelola ya dari unit kearsipan itu. Gitu. Nah, yang kedua ada pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip itu pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, penyerahan arsip statis ini dilakukan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan karena arsip itu memiliki nilai guna kesejarahan. Gitu. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai pemindahan arsip inaktif ya, itu dilaksanakan melalui kegiatan penyeleksian arsip inaktif. Setelah itu dibuat daftar arsip inaktif nih yang akan dipindahkan. Arsip apa saja yang akan dipindahkan ke unit kearsipan itu ya. Jadi dibuatkan daftar arsip inaktifnya. Setelah dibuat daftar arsip inaktif, maka adanya penataan arsip inaktif nih yang akan dipindahkan gitu. Nah, yang kedua ada penyusutan dari pemusnahan arsip ya. Pemusnahan arsip ini menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip nih, yang dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya, berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, jadwal retensi arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Nah, untuk pemusnahan arsip ini ada yang menggunakan pencacahan, ada yang menggunakan bahan kimia atau pulping gitu. Untuk prosedur pemusnahan arsip itu bagaimana? Nah, kita harus membentuk panitia penilai arsip. Setelah itu ada penyeleksian arsip, ada pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan. Yang keempat, penilaian oleh panitia penilai arsip. Yang kelima, permintaan persetujuan atau pertimbangan pemusnahan arsip. Selanjutnya ada penetapan arsip yang akan dimusnahkan dan pelaksanaan pemusnahan. Jadi untuk kita bisa memusnahkan arsip itu tidak semena-mena ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus kita taati ya. Untuk nantinya tidak akan terjadi permasalahan gitu ke depannya. Oke. Selanjutnya ada penyerahan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan yang dilakukan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, atau berketerangan dipermanenkan sesuai jadwal retensi arsip pencipta arsip. Oke. Selanjutnya untuk kesimpulan pada kali ini, kita mengetahui bahwa arsip merupakan sesuatu hal yang penting dalam kegiatan administrasi maupun pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi atau organisasi. Sudah seharusnya organisasi itu menyadari akan pentingnya dalam pengelolaan arsip ini agar arsip dapat tertata dengan rapi sehingga proses temu kembali arsip cepat dan tepat. Dalam organisasi pasti menghasilkan arsip yang sewaktu-waktu arsip tersebut akan bertambah banyak, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi gunung arsip dan menghambat dalam proses kegiatan organisasi tersebut. Berdasarkan data diketahui, arsip yang tercipta paling banyak di organisasi itu adalah arsip inaktif, sekitar 30%, untuk arsip permanen sekitar 10%, serta yang tidak bernilai guna 35%. Nah, di sini ada kutipan nih dari Presiden Panama, yaitu Bapak R.J. Alvaro tahun 1937. Ya, dia menuturkan bahwa pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih,
Tukang tanpa alat arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal, dan abadi yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip.